Terima Ya, kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Market Buzz Power Breakfast dan berikut adalah agenda yang bisa Anda cermati untuk Jumat 24 Juni 2022 khususnya dari ekonomi gitu ya. Data kredit Indonesia year on year rencananya akan dirilis hari ini, kemudian ada IHK inti nasional Jepang year on year dan juga Mei akan dirilis hari ini. IHK Malaysia Mei dan juga year on year, penjualan rumah baru Mei dan juga year on year sesuai yang bisa Anda saksikan di layar ini dari Amerika Serikat. Dan juga pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa ini ya yang bisa menarik. menjadi hal yang bisa dicermati pemirsa untuk hari ini. Ya, untuk membahas proyeksi pergerakan dari IHSG hari ini dan sentimen apa saja yang mempengaruhi sudah tersambung melalui aplikasi Zoom Mas Raditya Krisna Pradana. Beliau adalah Equity Research PT Kanaka Hita Solvera. Selamat pagi Mas Raditya. Halo, selamat pagi Mas Ya, apa Diki kabar dan Mbak Mas? Prisa. Puji Tuhan, baik Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Power Breakfast ya. Oke, Mas Radit, langsung saja melihat peluang dari indeks harga saham gabungan kemarin ini kan menguat seiring dengan rilis Bank Sentral Indonesia atau BI gitu ya menahan suku bunga dan memang sudah disampaikan sebelumnya beberapa waktu sebelumnya oleh Peri Warjio gitu bahwa memang Indonesia tidak buru-buru untuk menaikkan suku bunga dengan adanya indikasi inflasi, kemudian ancaman resesi Amerika Serikat dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat sentimen ini akan diterjemahkan oleh market pada perdagangan Jumat ini, Mas Radit? Iya Mbak Prisa, kemarin siang tepatnya rilis data penting makroekonomi Indonesia, yaitu interest rate oleh Bank Indonesia. Sebetulnya kemarin menurut research analis sudah terbagi di dua kubu gitu ya Mbak. Dari Reuters mereka menganggap bahwa BI masih akan menahan suku bunga, sedangkan dari Goldman Sachs mereka menganggap BI sudah mulai menaikkan suku bunga dikit demi sedikit karena kondisi makroekonomi global saat ini yang sedang terjadi sehingga bank sentral di Amerika, Inggris, dan Eropa sudah menaikkan suku bunga. Namun Pak Peri Warjio pada Rabu siang sehari sebelumnya memang menyatakan bahwa BI tidak tergesa-gesa untuk menaikkan suku bunga ini kecuali ada perubahan fundamental pada inflasi tahunan Indonesia. Nah, berkaca pada data inflasi tahunan Indonesia di bulan Mei itu berada di 3,55%, sedangkan April berada di 3,47%. Walaupun mengalami peningkatan, kami menggunakan benchmark yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Inflasi yang dianggap normal di tahun ini itu kisaran plus minus 1 dari 3%, sehingga batas bawahnya 2% dan batas atasnya 4%, sehingga pada data inflasi tahunan Mei di 3,55% itu masih dalam range yang ditentukan oleh Bank Indonesia atau belum melebihi batas atas 4%, sehingga ekspektasi pasar memang kemarin Bank Indonesia masih menahan karena inflasi tahunan Indonesia bisa dikatakan masih terkontrol, sehingga dampaknya penyaluran kredit juga masih diharapkan masih berjalan lancar dan recovery perekonomian masih berjalan dengan baik. Hal ini yang mungkin nantinya akan diterjemahkan oleh investor pada perdagangan hari ini, Mbak Prisa. Baik, artinya sudah terkonfirmasi dari teman-teman analis bahwa memang secara besaran inflasi ini masih belum kemudian mengkhawatirkan dan ini menjadi salah satu indikator utama mengapa kemudian Bank Indonesia belum menaikkan tingkat suku bunga acuannya begitu ya. Oke, dari apa yang kemudian sudah terjadi lah ya di closing perdagangan kemarin, IHSG berada di zona hijau. Apa yang Anda proyeksikan di pergerakan IHSG hari ini, Mas Raditya? Kemarin closing candle-nya cukup solid Mas, walaupun dalam beberapa hari terakhir IHSG sideways di 6.900 hingga 7.000 ya Mas. Dan kemarin closing di 6.998. Pada pergerakan hari ini kami proyeksikan IHSG bisa mengalami penguatan, namun dengan catatan penguatannya terbatas, menguji ke area 7.080 hingga 7.100 itu target terdekatnya. Kalau misalkan 7.100 berhasil terbreakout, kemungkinan bisa ke 7.200. Namun kita waspadai support pentingnya di 6.859. Kalau misalkan itu terbreakdown, maka IHSG akan confirm masuk ke bearish jangka pendeknya, Mas. Karena mengingat kondisi makroekonomi global yang istilahnya menghantui pasar saat ini, memang proyeksi kami IHSG kalau mengalami peningkatan pun
itu hanya terbatas. Oke, IHSG kalau ada kenaikan berpeluangnya hanya terbatas. Support kuat di 6.800, kemudian kalau dia berhasil ke 7.080 sampai 7.100 berpeluang menguji 7.200. Begitu ya Mas Radit? Betul, Mbak Prisa. Oke, peluang apa yang masih bisa dimanfaatkan mungkin dari emiten ataupun sektoral dengan ya gonjang-ganjing sentimen negatif global tadi? Berdasarkan sektor yang beberapa hari ini defensif dan cukup performanya cukup bagus secara harga sahamnya, kami melihat dari consumer goods masih akan melanjutkan sedikit peningkatan, Mbak, seperti ada Mayora, kemudian Indofood dan Unilever, namun mungkin risk ratio-nya sudah cukup terbatas. Kalau mungkin yang mid to long term-nya basic material mulai menarik dan konstruksi, karena di perdagangan kemarin konstruksi mayoritas pickups-nya ditutup dengan volume mengalami penguatan dan harganya juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Mbak Prisa. Baik, data-data apa yang harus dicermati oleh investor dan juga implikasinya terhadap terbatasnya penguatan dari IHSG? Mengingat mungkin kalau dilihat dari sentimen ini dalam negeri ini kemudian cukup positif, tapi apa yang bisa dicermati dari global sehingga perlu juga diwaspadai? Anda tadi menyampaikan bahwa penguatan IHSG juga nampaknya akan bergerak terbatas, Mas Radit. Betul, Mas. Kalau bisa dibilang IHSG masih terbantu oleh makroekonomi Indonesia yang masih solid untuk saat ini, bisa dikatakan seperti itu. Namun perlu menjadi catatan makroekonomi global saat ini butuh PR yang besar gitu ya, Mas, untuk bank-bank sentral seperti Bank Sentral Amerika, Inggris dan Eropa, karena mereka menghadapi inflasi yang sangat tinggi. Kemudian ketika saat menghadapi atau mencoba menurunkan inflasi yang tinggi, dihadapkan dengan hubungan geopolitik Rusia dan Ukraina yang hingga saat ini masih terjadi, sehingga dengan adanya masih panasnya hubungan Rusia dan Ukraina ini masih memicu harga-harga komoditas itu di harga yang premium, sehingga butuh kinerja ekstra keras bagi bank-bank sentral Amerika, Inggris dan Eropa untuk menekan inflasi yang terjadi. Oke. Kemudian kalau dari dalam negeri mungkin tambahannya yang COVID harian akhir-akhir ini juga meningkat, Mas, itu juga mungkin menjadi PR juga bagi kita, karena kita sebenarnya sedang masuk di transisi ke endemik. Namun kalau COVID harian kembali meningkat itu juga akan kembali mengancam ke bursa domestik kita, seperti itu.